Kita dengarkan bersama bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 13. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Natal. Saya turun saja karena saya grogi kalau berdiri di sana. Saya 2 kali grogi karena di antara Bapak Ibu gembala di sini saya paling muda, dan saya di sini gembala yang tidak mempunyai domba. Tidak, Pak. Karena saya datang ke sini bukan untuk menggembalakan domba-domba, tetapi untuk belajar. Saya belum layak untuk bekerja, jadi masih dikirim untuk belajar lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengawali lagi renungan ini dengan bertanya, mengapa kita merayakan Natal? Mengapa kita merayakan Natal? Merayakan kasih Kristus. Kasih Kristus yang bagaimana? Terus-menerus dalam hidup kita. Tapi spesial, khususnya Natal, itu kita merayakan apa sebenarnya? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Natal, dan seringkali setelah Natal semuanya berlalu begitu saja, atau bahkan Natal itu sendiri terasa begitu hambar karena kita tidak menyadari sungguh-sungguh apa yang kita rayakan di dalam Natal itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya tanya pertanyaan lain, apa sih sebenarnya Natal itu? Apa Natal itu? Peristiwa apa sih Natal itu? Kelahiran Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau boleh saya katakan, Natal sebenarnya adalah peristiwa Allah kehilangan akal. Natal adalah peristiwa Allah kehilangan akal. Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan saya,
boleh tidak sependapat dengan saya, bisa akan sampaikan alasannya kenapa saya katakan bahwa Natal adalah peristiwa Allah kehilangan akal. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam ayat pertama dari surat kepada orang Ibrani, ada yang tahu? Saya yakin saudara-saudari yang Katolik tidak akan tahu, karena kitab suci itu sudah di luar kepala. Dalam arti harafiah, tidak ada yang nyantol sama sekali. Mungkin Bapak Ibu yang bukan Katolik, yang pegangannya setiap hari kitab suci tahu. Surat pertama, surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1. Yang punya HP bisa langsung buka. HP-nya orang Katolik tidak ada kitab suci. Saudara-saudara terkasih, dalam surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman dahulu Allah mengutus apa? Surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1. Saya juga kehilangan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lihat, Allah dulu berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Apa yang terjadi? Manusia tidak mendengarkan nabi-nabi itu. Umat Allah justru membunuh nabi-nabi itu, menyiksa mereka. Akhirnya apa? Allah kehilangan akal. Allah tidak tahu lagi bagaimana untuk mengingatkan manusia. Akhirnya dia menyuruh anaknya sendiri untuk hadir menjadi manusia di tengah-tengah kita. Allah sudah tidak punya akal lagi. Bagaimana lagi caranya? Akhirnya seperti tentara yang berperang, senjatanya hanya tinggal satu pelor. Maka pelor terakhir itu harus tepat sasaran. Maka Allah yang sudah kehilangan akal itu menyuruh anaknya menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan manusia. Itulah saya katakan kenapa Natal itu adalah peristiwa Allah kehilangan akal. Jadi saudara-saudara terkasih, sebenarnya kita merayakan Natal adalah kita merayakan peristiwa Allah kehilangan akal. Anda masih tetap tidak setuju dengan saya, tetapi itulah keyakinan saya bahwa hari ini kita merayakan Allah yang kehilangan akal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Allah yang kehilangan akal itu menyuruh anaknya untuk hadir di tengah-tengah kita, membawa keselamatan bagi kita. Dan itu kita rayakan tiap tahun. Kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan pesta pora. Saya kira setelah ibadat ini ada pesta-pesta kan? Ya, berarti betul. Seringkali dan hampir selalu Natal selalu kita rayakan dengan pesta pora. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita untuk setiap kali kita merayakan Natal? Benar, tidak salah bahwa kita merayakan Natal dengan bersukacita, dengan berpesta, karena keselamatan datang di tengah-tengah kita, karena kegelapan sudah diusir oleh terang yang datang di tengah kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali melihat apa sebenarnya makna Natal itu bagi kita. Apakah hanya dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Dia sudah datang ke tengah-tengah kita? Apakah cukup hanya dengan itu? Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam Natal itu sendiri tadi saya katakan bahwa Allah kehilangan akal, Allah menyuruh